Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Apakah sehat? Atau sedang pusing memikirkan tugas kalkulus yang begitu sulit? Video ini sangat cocok bagi kalian yang sedang kebingungan. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi beserta contoh soal-soal agar kalian dapat lebih paham lagi nih tentang materinya. Nah, materi yang kami akan bahas pada kali ini yaitu tentang topik laju, diferensial dan aproksimasi, serta maksimum dan minimum yang nantinya akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Irma Safira, Kesha Hawa Oktareva, Malana Dilalia, dan saya Gina Yumela Trisni dan Nisa Agnia. Yuk langsung ke pembahasannya. Topik pertama yang akan kita bahas adalah mengenai laju yang berkaitan. Laju yang berkaitan atau laju pertambahan nilai fungsi merupakan salah satu aplikasi dari turunan fungsi. Di sini terdapat konsep dalam laju yang berkaitan. Yang pertama, jika variabelnya bergantung pada waktu, maka turunan DEDT disebut dengan laju waktu dari perubahan. Dua, jika variabelnya mengukur jarak, maka laju waktu dari perubahan disebut dengan kecepatan. Nah, terkadang diketahui YT dengan ST menghasilkan dengan variabel Y dan variabel X itu saling berhubungan, sehingga laju DEDT dan DXDT merupakan laju yang berkaitan. Selanjutnya, kalau misalkan kita ingin mempelajari lebih lanjut mengenai laju yang berkaitan ini, inti dari materi ini adalah kita itu menghitung besarnya suatu perubahan apabila dikaitkan dengan waktu, yaitu DDT. Nah, perubahan ini bisa saja dengan perubahan volume air, perubahan volume benda ruang, perubahan jari-jari, jarak, tinggi benda, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi reaksi. Semakin besar konsentrasi reaksi, semakin cepat reaksi berlangsung atau laju reaksi semakin besar karena semakin banyak zat yang bertumbukan. Yang kedua yaitu ada suhu. Semakin besar suhu reaksi, semakin cepat reaksi berlangsung atau laju reaksi semakin besar karena energi kinetik zat yang bereaksi akan semakin besar untuk pertumbukan. Yang ketiga yaitu luas permukaan. Luas permukaan adalah besarnya permukaan yang dapat disentuh ketika bereaksi. Semakin besar luas permukaan, semakin cepat reaksi berlangsung atau laju reaksi semakin besar. Yang keempat yaitu ada katalis. Katalis adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat reaksi dengan jalan mencari tahap dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis tidak ikut bereaksi karena di produk akan terbentuk kembali. Jenis katalis ada yang homogen dan ada yang heterogen. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah dalam menyelesaikan laju yang berkaitan. Pertama, kita gambar dulu dari permasalahan yang akan kita kerjakan. Dua, cari laju yang diketahui dan laju yang akan kita cari. Tiga, cari suatu persamaan yang dapat menghubungkan laju-laju dari langkah kedua tersebut. Empat, turunan kedua sisi terhadap waktu dan selesaikan turunan dari laju yang akan kita cari. Dan yang terakhir, hitung dari turunan pada titik yang kita inginkan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai laju yang berkaitan, mari kita bahas mengenai contoh soalnya. Yang pertama, di sini terdapat sebuah balon kecil dilepas pada jarak 120 dari seorang pengamat yang berdiri di tanah. Jika balon naik secara lurus ke atas dengan laju 6 feet per detik, seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah pada waktu balon pada ketinggian 20 feet? Nah, yang pertama penyelesaiannya, kita misalkan dulu nih, bahwa T ini menyatakan waktu, H menyatakan ketinggian, dan S menyatakan jarak. Nah, diketahui DSDT sama dengan 0, yang menghasilkan DHDT sama dengan 6. Dan yang kedua, diketahui bahwa ketinggiannya sama dengan 20. Ditanya, DSDT pada ketinggian 20. Selanjutnya kita jawab, apabila mengikuti rumus Pitagoras, terdapat S kuadrat sama dengan H kuadrat plus 120 kuadrat. Nah, kita turunkan secara implicit terhadap T menggunakan rumus turunan yang menghasilkan 2S kali DSDT sama dengan 2H kali DHDT. Kita bagi 2 kedua persamaan tersebut menghasilkan S dikali DSDT sama dengan H dikali DHDT. T berlaku untuk lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita beralih kepada H sama dengan 20. Kita menggunakan rumus Pitagoras yang menghasilkan jarak S sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 120 kuadrat yang menghasilkan sama dengan 50 akar 296. Nah, kita substitusiin dulu nih menggunakan S kali DS dt sama dengan H kali DH dt yang diperoleh 50 akar 296 dikali DS dt sama dengan 50 kali 6. Nah, DS dt sama dengan 6
per angka 120/96 sama dengan 0,36. Jadi jarak H sama dengan 20 yaitu jarak antara balon dengan pengamat bertambah dengan kecepatan 0,35 feet per detik. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya yaitu Anto berdiri di tebing dan mengamati perahu motor melalui teleskop. Ketika perahu tersebut mendekati garis pantai yang terletak tepat di bawahnya, jika teleskop berada 250 meter di atas permukaan air dan perahu mendekati dengan kecepatan 20 meter per detik, berapakah laju perubahan sudut teleskop ketika perahu berada dari 250 meter dari pantai? Nah, di sini dimisalkan T adalah waktu, XT adalah jarak perahu ke garis pantai pada saat T waktu tersebut atau. Nah, di sini theta T yaitu besar sudut teleskop antara tebing dan perahu pada saat T. Nah, yang diketahui di sini dx dt yaitu negatif 20 dan yang ditanya adalah d theta dt ketika x 250. Dari trigonometri didapat tan theta sama dengan x per 250. Nah, lalu terapkan turunan implisit terhadap t pada tan theta yaitu x per 250 kan. Nah, didapatkan yaitu sek kuadrat theta d theta dt sama dengan 1 per 250 dx dt. Nah, jika x sama dengan 1 per 25 dikali 1 per 250 dikali negatif 20, yaitu hasilnya negatif 1 per 25. Nah, jadi di sini didapat laju perubahan sudut teleskop ketika perahu berada dari 250 meter dari pantai adalah negatif 125 rad per detik. Lanjut ke soal nomor 3. Suatu cairan mengalir ke dalam tangki silinder vertikal yang mempunyai jari-jari 6 kaki pada laju 8 kaki angka 3 per menit. Seberapa cepat permukaan air naik? Nah, diketahuinya yaitu jari-jari atau R sama dengan 6 kaki dan dV/dt sama dengan 8 kaki per menit. Yang ditanya, misalkan tinggi sama dengan H, maka berapa dH/dt? Langkah pertama yaitu kita mencari volume tabung. Rumus volume tabung adalah V sama dengan PR kuadrat H, maka diperoleh hasil 36 Pi dikali H. Lanjut menghitung laju kenaikan air, yaitu dV/dt sama dengan 36 Pi dikali dH/dt. dV/dt kita ketahui yaitu 8, maka sama dengan 36 Pi dikali dH/dt. Kita dapat dH/dt-nya yaitu 8 per 36 Pi, disederhanakan menjadi 2 per 9 Pi kaki per menit. Jadi laju kenaikan airnya adalah 2 per 9 Pi kaki per menit. Soal nomor 4, sebuah balon udara yang berada di 500 kaki dari titik acuan naik dari daratan. Saat sudut elevasi dari titik acuannya pi per 4, sudutnya meningkat dengan laju 0,14 radius per menit. Tentukan laju kenaikan balon saat itu. Dari soal yang telah disebutkan, dapat kita ilustrasikan melalui gambar yang ada pada sudut kanan atas ini. Nah, diketahui Theta sama dengan pi per 4, diperoleh d theta dt sama dengan 0,14 radius per menit. Yang ditanya itu berapa d dt saat theta sama dengan pi per 4. Nah, sebelum itu hubungan antara y dan theta ini adalah tan theta sama dengan y per 500.
Y sama dengan 500 dikali tan theta. Nah, habis itu turunkan kedua ruas secara implisit terhadap T sehingga diperoleh dy dt sama dengan 500 secant kuadrat dikali theta dikali d theta dt. Nah, lalu untuk theta sama dengan pi per 4 dan d theta dt sama dengan 0,14, maka dapat kita tulis, kita hitung d dt-nya yaitu, kita tulis ulang yang ada di sebelah sini, 500 secant kuadrat dikali substitusi theta yang ini ke dalam sini dan dikali d theta dt yang ada di sini, substitusi ke sini. Dan hasil akhirnya yaitu 140. Jadi, balon naik dengan kecepatan 140 kaki per menit. Selanjutnya, nomor 5, diketahui jari-jari sebuah lingkaran bertambah dengan kelajuan 2 cm per detik. Tentukan laju pertambahan dari A. Keliling lingkaran, dan B. Luas lingkaran saat jari-jarinya 8 cm. Selanjutnya, kita ke penyelesaian soalnya. Yang pertama, kita terlebih dahulu mencari yang A ya. Nah, kan diketahui bahwa R ini adalah jari-jari lingkaran, maka pertambahan jari-jari lingkarannya dr per dt 2 cm per detik. Dr ini merupakan turunan dari jari-jarinya, yaitu 2 cm. Kemudian dt-nya itu merupakan turunan dari waktunya, yaitu per detik gitu. Jadi 2 cm per detik. Nah, yang ditanya itu kan keliling lingkarannya ya. Keliling lingkaran kan di sini kenapa dk per dt, bahwa dk-nya ini merupakan keliling gitu kan, keliling, dt-nya per waktunya. Nah, rumus keliling lingkaran kan yang kita tahu bahwa 2 dikali pi dikali r kan. Nah, r ini adalah jari-jarinya. Nah, maka laju pertambahan keliling lingkaran itu berapa gitu. Nah, diketahui bahwa dk per dt-nya itu sama dengan 2pi dikali dr per dt. Yang kita tahu bahwa dr per dt-nya itu kan 2 cm per detik. Nah, kemudian dk per dt-nya itu sama dengan 2pi dikali 2. Nah, di sini kan 2 cm per detik. Kemudian hasilnya dk per dt-nya 4pi cm per detik. Jadi, laju pertambahan keliling lingkarannya adalah 4pi cm per detik. Nah, selanjutnya yang B itu yang ditanya laju pertambahan luas lingkarannya ya. Nah, di sini kan diketahui bahwa jika DL itu kan L-nya itu merupakan turunan dari luas ya, luas lingkaran. Pokoknya luas lingkaran aja gitu ya. Nah, luas lingkaran ini kan saat jari-jarinya tuh 8 cm ya. 8 cm. Nah, dl per dt itu merupakan kan di sini L itu luas, sininya turun waktunya gitu. Rumusnya pi kali 2R dr per dt. Yang kita tahu bahwa tadi 2R per dt-nya dr per dt-nya itu 2 cm per detik. Nah, udah habis itu tinggal dikalikan saja bahwa pi dikali 2R, R-nya adalah 8 cm, dikali 2 hasilnya 32 pi cm kuadrat per detik. Jadi, laju pertambahan luas lingkarannya adalah 32 pi cm kuadrat per detik. Selanjutnya yaitu topik diferensial dan aproksimasi. Definisi diferensial, misalkan Y sama dengan Fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas X, maka dapat diturunkan delta X adalah pertambahan sembarang dalam variabel bebas X.
dx disebut diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Lalu delta y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x ditambah delta x, yakni delta y sama dengan f x ditambah delta x min fx. Lalu ada dy, disebut diferensial variabel terbebas y didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen kali dx. Baik, lanjut. Nah, di sini misalkan f adalah fungsi yang terdiferensial. Lihatlah gambar di samping ini. Nah, ini. Berdasarkan gambar di samping ini, perubahan delta x menghasilkan pertambahan delta y di dalam y. Nah, perubahan delta x ini adalah delta x. Ini adalah delta x. Dan ini adalah delta y. Yang mana nilai dy dapat mendekati nilai delta y. Sehingga nilai f x plus delta x adalah fx plus delta x sama dengan fx plus dy sama dengan fx plus f aksen x delta x. Nah, jika delta x sangat kecil, maka fx plus delta x min fx sama dengan delta x f aksen x. Pandangan bahwa ruas kiri ekspresi dari delta y. Pandang juga ruas kanan adalah dy yang merupakan aproksimasi untuk delta y. Jadi didapat fx plus delta x mendekati fx ditambah f aksen x delta x. Ya, yang di sini yang dimana dicari adalah fx plus delta x. Yang utamanya titik utama pertamanya adalah x0 dan lalu mengalami perubahan x0 plus delta x. Nah, di sini nilai delta y atau dy adalah hasil dari f x0 plus delta x dikurangi fx. Hasilnya adalah delta y. Nah, untuk memahami materi diferensial dan aproksimasi, kita latihan soal. Soal pertama yaitu, dengan menggunakan diferensial, carilah nilai hampiran dari akar 3 dari 26. Nah, langkah pertama yaitu kita cari misalkan fungsi apa yang cocok untuk nilai tersebut, yaitu fx sama dengan akar 3 dari x. Maka f aksen x yaitu diturunkan menjadi x pangkat 1/3. Lalu 1/3 x pangkat 1/3 dikurangi 1. Diperoleh hasil 1/3 dikali x pangkat min 2/3. Agar negatifnya hilang, kita pindah jadi ke bawah, yaitu 1/3x dikali 3x pangkat 2/3. Selanjutnya x sama dengan 27. Kenapa 27? Karena kita tahu bahwa 27 diakarkan 3 nilainya adalah 3. Selanjutnya yaitu mencari delta x. Delta x adalah x diketahui dikurangi x ditanya, yaitu sama dengan min 1. Selanjutnya masuk ke rumus aproksimasi, yaitu f dikali x tambah delta x hampir mendekati fx ditambah f aksen x kali dx. F x-nya yaitu 27 ditambah delta x-nya min 1 hampir mendekati f 27 ditambah f aksen 27 dikali min 1. F 26 hampir mendekati akar 3 dari 27 ditambah 1/27 pangkat 2/3 dikali min 1. 3 ditambah 1/27 dikali min 1. 3 min 1/27. Diperoleh hasil yaitu 80/27.
lalu didesimalkan menjadi 2,96. Nah, soal selanjutnya adalah gunakan diferensial untuk mengaproksimasikan akar 400,5. Nah, di sini dia dapat rumus aproksimasi, yaitu fx plus delta x hampir mendekati fx plus dy, sama dengan f aksen x, delta x. Dimisalkan fx sama dengan akar dari x, maka f aksen x sama dengan x pangkat 1/2. Sama dengan 1/2 x pangkat 1/2 dikurangi 1, yaitu negatif 1/2. Sama dengan 1/2 akar x. Nah, didapat x sama dengan 400. Nah, delta x sama dengan 0,5. Jadi 400,5. Masukkan ke dalam rumus aproksimasi. Yang f ditambah f 400 ditambah 0,5 hampir mendekati f 400 ditambah f aksen 400 dikali 0,5 dikali f 400,5 sama dengan akar 400 ditambah 1/2 akar 400 dikali 0,5. Jadi f 400,5 hampir mendekati 20 ditambah 1/40 dikali 0,5. F 400,5 hampir mendekati 20 ditambah 0,0125. Hasilnya adalah F 400,5 hampir mendekati 20,0125. Soal selanjutnya adalah mengaproksimasikan volume dari sebuah bola yang memiliki jari-jari dalam 5 cm dan jari-jari luar 5,125 cm. Di sini delta R sama dengan 5,125 dikurangi 5, yaitu 0,125. Rumus volume adalah 4/3 VR kubik. dV sama dengan 4VR kuadrat dr. Sama dengan 4V dikali 5 pangkat 2 dikali 0,125. 4 dikali 3,14 dikali 25 dikali 0,125 yaitu 39,25 cm pangkat 3. Nah, untuk mencari volume dalam yaitu 4/3 dikali PR pangkat 3. 4/3 dikali 3,14 dikali 5 pangkat 3 yaitu 523,34 cm pangkat 3. Nah, untuk mencari volume luar yaitu 4/3 dikali 3,14 dikali 5,125 pangkat 3 yaitu 563,56 cm pangkat 3. Selanjutnya yaitu volume luar dikurangi volume dalam yaitu 563,56 cm pangkat 3 dikurangi 523,34 cm pangkat 3 sama dengan 40,20 cm pangkat 3. Jadi, dapat disimpulkan ketika kita mendapatkan absolute R yaitu 39,25 per 523,34 dikali 100% adalah 7,99%. Jadi, kesalahan mutlaknya adalah 39,25 dan kesalahan relatifnya adalah 7,99%. Kemudian lanjut ke contoh soal diferensial dan aproksimasi nomor 4, yaitu cari aproksimasi linear terhadap fungsi fx sama dengan s kuadrat kali cos x pada x-nya pi/2 itu. Nah, kemudian lanjut penyelesaiannya bahwa diketahui kan fungsinya fx sama dengan s kuadrat kali cos x pada x sama dengan pi/2 ya. Nah, kita misalin bahwa C-nya ini adalah X-nya gitu. Jadi kan X-nya itu adalah pi/2 ini. Ya. Jadi rumus umumnya adalah ini nih.
Nah, jadi FC sama dengan FC dikali f aksen C dikali X min C gitu ya. Nah, ketika kita sudah diturunkan gitu bahwa dimasukin, disubstitusikan ya. Jadi FC sama dengan F dikali Pi per 2. C-nya itu kan ini ya, kita misalin bahwa X takut bingung, jadi kita misal misalnya C-nya itu sama dengan X, X-nya itu kan Pi per 2 ya, udah tinggal disubstitusikan, maka nanti jadi kayak gini ya pengoperasiannya. Maka diketahui bahwa aproksimasi linear terhadap fungsi f(x) sama dengan x kuadrat cos x ini pada x-nya per 2 adalah min pi per 2 kuadrat dikali x min pi per 2. Soal nomor 5, rusuk kubus diukur menghasilkan ukuran 10,1 cm dengan kemungkinan galat plus minus 0,05 cm. Hitunglah volume kubusnya dengan estimasi galatnya. Dari soal, kita permisalkan 10,1 cm ini adalah X, 0,05 cm ini adalah dx. Lalu yang ditanya adalah volume kubus dengan estimasi galatnya, yaitu delta V per V, yang dimana delta V ini juga bisa kita tulis dengan dV. Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu volume dan delta V-nya. V sama dengan, rumus mencari volume kubus itu kan adalah S pangkat 3. Nah, di sini S-nya kita ganti X, jadi X pangkat 3. Nilai X-nya kita substitusikan, yaitu 10,1 pangkat 3, hasilnya 1030. Nah, untuk delta V-nya, yaitu turunan dari volume ini, dari V, yaitu 3X kuadrat dx. Nah, kita substitusikan lagi nilai X-nya, yaitu 10,1 pangkat 2. Dikali dx-nya ini kan udah tahu nih dari sini, yaitu 0,05. Nanti akan kita dapat hasil akhirnya yaitu 15. Sehingga delta V per V ini adalah 15 per 1030, yaitu 0,0456. Kemudian kita di sini akan membahas lanjutan dari topik maksimum dan minimum, yaitu jika andaikan S daerah asal dari F mengandung titik C, kita katakan bahwa, nah, S ini daerah asal itu apa sih nih? S itu yang ini ya, jadi daerah asal dari F. Nah, kemudian mengandung titik C. Nah, maksudnya di sini ada titik-titik misalnya. Nah, itu titik-titiknya adalah C-nya gitu. Kita katakan bahwa FC ini adalah nilai maksimum F pada S jika FC-nya lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Kemudian yang kedua, sifatnya FC adalah nilai minimum F pada S jika FC kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Nah, kemudian selanjutnya nih ada pertanyaan gitu. Apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Nah, yang kita berikan bahwa S-nya ada di sini ya, nih semestanya gitu. Nah, apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Nah, tergantung dari fungsinya ya. Nah, kita ambil contoh gitu. Fungsinya adalah 1 per X ketika S itu pada interval 0, tidak hingga gitu. Nah, jika disubstitusikan bahwa fungsi ini tuh tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum gitu. Karena di sini adalah tak hingga gitu. Nah, beda kasusnya jika pada interval 1,3 gitu. Nanti kalau kita substitusikan bahwa kita dapat ketemu kalau maksimalnya nilainya 1 atau minimumnya sama dengan 1/3. Jadi tergantung pada nilai fungsinya.
Nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi biasa kita sebut dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim dibagi menjadi dua, yaitu nilai ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Nah, sementara nilai ekstrim ini terjadi pada titik-titik kritis, yang dimana titik kritis ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu titik ujung-ujung selang, titik stasioner, dan titik singuler. Titik ujung-ujung selang ini biasanya ditemukan dalam soal. Misal didefinisikan suatu fungsi terjadi pada selang A dan sampai B. Nah, yang kedua titik stasioner, yakni titik di mana f aksen C sama dengan 0, dan yang ketiga titik singuler, yaitu di titik di mana f aksen C itu tidak ada. Nah, langkah-langkah mencari nilai ekstrim itu yang pertama, cari titik-titik kritis f pada L, yang kedua hitunglah f pada setiap titik kritis. Nah, yang terbesar di antara nilai-nilai tersebut disebut nilai maksimum, dan sebaliknya, yang terkecil di antara nilai-nilai tersebut disebut dengan nilai minimum. Nah, pada ketiga gambar ini, yang pertama yaitu gambar yang menampilkan contoh titik ujung, yang kedua titik stasioner, dan yang ketiga titik singuler. Yang gambar pertama ini, nilai X sama dengan A memuat nilai maksimum, dan X sama dengan B memuat nilai minimum. A sama B-nya ini merupakan titik ujung-ujung selang. Nah, yang kedua, gambar kedua yaitu titik stasioner, yang dimana turunan dari titik-titik ini sama dengan 0. Dan biasanya ciri dari titik stasioner adalah garis singgung pada titik tersebut mendatar seperti ini. Maka disitulah letak titik stasioner, atau secara matematis kita menulisnya f aksen C sama dengan 0. Yaitu ketika gradien garis singgungnya sama dengan 0, jadi grafiknya mendatar. Yang ketiga, yaitu kita lihat di titik ini, grafiknya memuncak, yang berarti titik turunan, nilai turunannya tidak ada. Dan pada titik ini merupakan bisa kita lihat di sini bahwa limit kanan dan limit kirinya tidak sama. Akibatnya fungsi tersebut tidak kontinu dan menyebabkan turunannya juga tidak ada. Selanjutnya ada contoh soal maksimum dan minimum. Yang pertama adalah carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada minus 1,2. Nah, kita mengenal ya bahwa titik-titik kritis itu kan ada ujung-ujungnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di interval minus 1,2 itu ada di minus 1, 0, 1 sama 2 gitu. Coba kalau misalnya ada di minus 2,0 misalnya. Berarti ujung-ujungnya tuh ada minus 2, minus 1, sama 0 gitu. Kalau misalnya 1,2 berarti ujung-ujungnya cuma ada 1 sama 2. Nah, udah ya, ini kayak sebagai prolog aja gitu. Jadi habis itu udah deh, nanti tinggal substitusi ya ke persamaannya. Kan tadi persamaannya bahwa fx sama dengan min 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Nah, kita substitusi, kalau fx yang minus 1 hasilnya 7, kalau 0 hasilnya 0, kalau 1 hasilnya minus 1, kalau 2 hasilnya minus 20. Jadi nilai maksimumnya adalah 7 gitu, saat dicapainya pada x-nya tuh minus 1 gitu. Dan nilai minimumnya adalah minus 20 pas dicapainya pada x-nya 2. Nah, begitu ya. Grafiknya. Ya, misalnya nih, nanti kita coba ya ke GeoGebra gitu. Untuk mengetahui grafiknya, nah misalnya tadi kan diketahui bahwa fx itu minus 4x pangkat 3 plus 3 plus 3x
3x kuadrat ya. Nah, maka grafiknya seperti ini ya. Jadi kita substitusikan bahwa kalau misalnya x yang minus 1 ke atas itu akan menjadi nilai yang maksimum gitu. Kemudian jika untuk ke bawah gitu hasilnya menjadi minimum. Ya, kita dapat lihat ya grafiknya seperti ini. Soal nomor 2 yaitu tentukan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min x ditambah 4 pada interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2. Penyelesaiannya yaitu pada interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2 terdapat titik-titik kritis yaitu 0, 1, dan 2. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusi langsung. Jika f sama dengan 0, sama dengan 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 5 dikali 0 kuadrat dikurangi cos 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu f sama dengan 1 yaitu 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu f sama dengan 2 yaitu 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali 2 kuadrat dikurangi 2 ditambah 4 hasilnya itu 38. Karena yang ditanya nilai minimum, maka kita ambil fungsi f sama dengan 0, hasilnya sama dengan 4, yaitu maka nilai minimum fungsi fx adalah 4 saat x sama dengan 0. Selanjutnya, soal yang ketiga, tentukan titik-titik kritis dan nilai maksimum serta minimum dari suatu fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 2 pada interval 4,0. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari dulu ujung selangnya. X sama dengan 4 dan X sama dengan 0. 2, kita cari titik stasionernya. F aksen X sama dengan 0. Jadi kita ubah dulu nih suatu fungsinya sama dengan 0. Jadi kita turunin 3x kuadrat plus 4x plus 2. Turunannya 6x plus 4 sama dengan 0. X plus 4 per X tambah 4 per 6 sama dengan 0. Menghasilkan X sama dengan min 4 per 6. Lalu kita cari titik singularnya nih, ternyata titik singularnya nggak ada. Jadi kita masukin fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 2 pada interval 4,0. Kita masukin intervalnya ke dalam persamaan ini, yaitu f4 sama dengan 34 kuadrat ditambah 4 kali 4 ditambah 2 yang menghasilkan 66. F yang ke nolnya, yaitu 3 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 plus 2 yang menghasilkan 2. Jadi F-nya itu yaitu negatif 4 per 6 sama dengan min 4 per 6. Jadi kita tahu bahwa nilai minimumnya yaitu F0 sama dengan 2 dan nilai maksimumnya yaitu F min 4 per 6 sama dengan min 4 per 6. Jadi titik kritisnya kita ketahui bahwa yaitu 4, 3, 2, 1, dan 0. Nomor 4. Tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada ujung selang min setengah, 2. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita tentukan ujung selang yang dimana udah kita ketahui, ujung selangnya yaitu min setengah dan 2. Nah, untuk langkah kedua yaitu mencari titik stasioner yang dimana didapatkan dari f aksen x sama dengan 0. Nah, fungsinya setelah diturunkan menjadi min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0, lalu diperkecil dibagi 6, menjadi x kuadrat min x sama dengan 0, lalu difaktorkan. Maka menghasilkan x dikali x min 1, nah nanti hasilnya akan didapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, dari masing-masing kandidat titik kritis ini disubstitusikan ke dalam fungsi. Nah, nanti untuk X sama dengan min setengah akan didapatkan hasil yaitu min setengah, 1. Dan untuk X sama 2 lalu dimasukkan disubstitusi ke dalam fungsi akan menghasilkan 2, min 4. Nah, untuk X sama dengan 0 disubstitusi ke dalam fungsi akan menjadi 0,0. Dan untuk X sama dengan 1 disubstitusikan ke dalam fungsi akan menghasilkan nilai 1. Nah, maka dari itu kita dapat dilihat dari hasilnya nilai maksimum diperoleh dari fungsi f min setengah, dan untuk nilai minimum diperoleh dari f2.
Nah, kita juga dapat menggunakan GeoGebra untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Caranya yaitu kita masukkan fungsinya dan ujung-ujung selangnya di sini. Lalu setelah kita cari tahu kandidat titik kritisnya dan kita substitusikan dalam fungsi, kan kita mendapatkan titik koordinat seperti ini nih, ya kan yang tadi itu. Dan kita plotting pada grafik ini dan kita akan langsung mengetahui kalau misalkan titik maksimumnya terjadi pada titik min setengah koma satu dan 1,1 dan nilai minimumnya yaitu pada titik 2, min 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu seorang petani mempunyai 100 meter kawat dari duri yang akan dipergunakan untuk membuat 2 kandang, seperti di bawah ini. Dua kandang identik yang berdampingan, seperti diperlihatkan dalam gambar. Berapa ukuran seluruh keliling agar luas maksimum? Penyelesaiannya, andaikan Z adalah lebar dan Y adalah panjang seluruh keliling. Z adalah lebar dan Y adalah panjang seluruh keliling. Keduanya dalam meter. Jadi, Y meter dan Z pun satuannya adalah meter. Karena tersedia 100 meter kawat, maka 3X plus 2Y sama dengan 100. Jadi, Y sama dengan 50 dikurangi 3 per 2X. Nah, maka luas total A, yaitu A sama dengan XY sama dengan 50X dikurangi 3 per 2X kuadrat. Nah, karena harus terdapat 3 sisi dengan panjang Z, karena tadi di gambar ada 3 sisi dengan panjang Z, kita lihat bahwa 0 kurang dari X. 0 kurang dari X kurang dari 100 per 3. Jadi, masalah kita adalah memaksimumkan A pada 0,100 per 3. Sekarang DA DX sama dengan 50 per 3X. Bila mana kita tetapkan 50 dikurangi 3X sama dengan 0 dan menyelesaikannya, kita peroleh X sama dengan 50 per 3. Pada titik stasioner, jadi terdapat 3 titik kritis, yaitu 0,2 dan 0, maksudnya 0, 2, dan 10. Kedua titik ujung 0 dan 10 memberikan A sama dengan 0, sedangkan X sama dengan 8. Menghasilkan A, yaitu A itu 416,67. Ukuran yang diinginkan adalah X sama dengan 50 per 3 sama dengan 16 per 67 meter. Dan Y adalah 50. Dan Y adalah 50 dikurangi 3 per 2 dikali 50 per 3 sama dengan 25 meter. Itu merupakan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga kalian yang sudah menonton dapat memahami materi dengan baik ya. Karena ada pepatah bilang, jika kalian memiliki semangat belajar, maka bekal hidupmu akan terus bertambah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kelebihan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari kelompok 3, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.